Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Ya, di kesempatan kali ini saya coba upload video ya tentang virtual parameter Genie ACS untuk RX Power-nya. Karena normalnya untuk teman-teman RX Power-nya banyak yang belum nampil seperti ini ya. Nah, karena ada salah satu teman yang melihat Genie ACS saya buat seperti ini, teman saya mendesak untuk dibikinkan tutor dan di-sharing virtual parameternya agar RX powernya nampil seperti ini, ada kondisi good, warning, dan loss. Jadi caranya seperti apa? Itu kita apa ya? Kita bikin tiga settingan ya. Kita bikin tiga settingan. Settingan yang pertama itu kita setting di bagian chart. Kita setting di bagian chart ini agar membuat chart seperti ini ya. Jadi membuat chart seperti ini dengan tiga kondisi: good dengan warna hijau, warning dengan warna kuning, dan critical dengan warna merah. Jadi tiga kondisi ini kita bebas menentukan warnanya sesuai selera. Itu cara buatnya pun cukup simple. Masuk ke bagian config, kemudian di edit chart ya. Jadi kita beri nama chartnya dengan phone power, kita kasih label phone RX misalnya gitu. Saya akan buka dua tab untuk biar gampang. Oke. Jadi saya buka dua tab. Saya di sini masuk config. Jadi saya ulang, kita buat chart dengan nama phone power, kemudian labelnya phone RX. Jadi labelnya phone RX seperti ini ya, phone RX. Dan untuk kondisinya yaitu kita berikan tiga kondisi normal, warning, dan critical. Jadi untuk normal itu kita labeli dengan good, yang warning kita labeli dengan warning, yang critical kita labeli dengan critical. Jadi seperti itu teman-teman. Dan pada masing-masing kondisi memiliki ketentuan. Contoh, kita labeli dengan good jika nilai redamannya kurang dari -21 atau sama dengan -21. Itu kita akan dilabeli otomatis, maksudnya ya, akan dilabeli otomatis dengan kondisi keterangan good, dan akan dilabeli otomatis dengan keterangan warning jika kondisinya lebih besar dari -21 atau kurang dari -27,99 ini. Dan yang kritikal itu adalah jika nilainya lebih besar dari -28. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, nilai ini kalian bisa tentukan sendiri sesuai selera. Dan untuk pewarnaannya itu di bagian color ini. Di sini good, saya berikan warna agak hijau muda ya, sedang lah ya. Dan untuk yang warnanya sendiri saya berikan warna kuning. Untuk kritikalnya sendiri saya berikan warna merah. Nah, kode warna ini kalau kalian nggak hafal itu bisa gunakan color picker seperti ini. Ambil kode hex HTML-nya ya, ini untuk kalian copy ke sini. Misalnya di sini mau ambil warna biru, kode HTML-nya seperti ini ya, tinggal kalian ganti yang ini. Jadi seperti itu. Kalau chartnya sudah dibuat, kemudian save. Sekarang kita ke virtual parameter. Jadi sebelumnya kalau chart sudah dibuat akan terbentuk seperti ini ya. Terbentuk chart dengan tiga kondisi good, warning, dan critical. Kalau sudah terbuat, kita akan ke virtual parameter. Kita buat virtual parameter untuk mendapatkan nilai dari RX Power. Jadi di sini ada virtual parameter yang saya buat untuk mendapatkan nilai dari RX Power beberapa modem. Ini saya contohkan.
Ini saya hapus dulu, sama ini saya hapus dulu. Oke, saya ulang. Di sini ada virtual parameter yang sudah saya sesuaikan. Di sini virtual parameter untuk mendeklar untuk nilai dari RX power beberapa modem. Contohnya di sini ZTE, Huawei, Fiberhome, ZTE Cina, GM220, M477 ya, seperti itu ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada nilai yang mengkonversi agar rekamannya dikonversi ke satuan dB, ya, karena di beberapa modem nilainya tidak menunjukkan nilai langsung dari satuan dB, tapi perlu dikonversi ke satuan dB. Jadi seperti itu. Kemudian kalau misalnya teman-teman menemukan modem baru, contohnya modem, oke, modem baru nih, kita copy saja ya bagian yang atasnya ini, kemudian kita berikan value namanya misalnya baru, kita declare parameter untuk mencari nilai RX powernya itu di mana gitu kan. Ini kita bisa cari di, oke, saya masuk ke bagian device. Misalnya contohnya ini modem baru contohnya ya. Kita akan cari parameter yang menunjukkan nilai RX power. Kita ketik saja RX power. Ya, ini ya. Berarti parameternya ini ya. Parameternya ini kita copy. Terus kita ganti yang ini. Ini kita paste. Nah, kita tempel seperti ini. Nah, kemudian agar nilainya ini mengikuti yang lain dikonversi, kalau di sini satuannya sudah menunjukkan dB, berarti cukup seperti berikut. Misalnya, nah ini ada contoh Fiberhome. Jadi kita copy saja ini, kemudian kita tempel di bawahnya, dan value-nya ini kita rubah dengan apa yang kita kasih nama tadi, baru. Terus di sini juga baru. Nah, oke, jadi maksudnya begini, selain itu jika size dari baru, biarkan P dari baru itu nilainya P value ya, nilai dari P kan, seperti itulah. Jadi M sama dengan nilai dari P jika kondisinya modem ini baru. Gimana sih jelasinnya ya, coba seperti itulah pokoknya. Jadi seperti itu. Kemudian kalau sudah kita buat seperti ini, kita save ya, virtual parameter terupdate. Oke, sudah. Nah, jadi kalau virtual parameter sudah dibuat, di bagian device tidak akan ada perubahan. Di bagian device hanya akan menunjukkan nilai redamannya saja tanpa ada kondisi dengan overview dot seperti ini. Jadi hanya menunjukkan nilai redaman tapi tidak menunjukkan overview dot dengan warna-warna seperti ini. Kenapa? Karena kita belum edit di bagian index page-nya ya. Jadi kalau kita config edit index page, jadi kalau kita masuk ke tab device ya, tampilan utama dari Genie ACS di tab device ini index ya, index page ya. Jadi tampilan utama ini tampilan index page di tab device ya. Jadi kalau kita mau edit tampilan itu ya, masuk ke menu edit index page. Jadi kalau misalnya kita tekan summon button, apa saja sih yang dipanggil? Itu virtual parameter
Nah, seperti itu virtual parameter. Nah, contohnya seperti ini, kita panggil virtual parameter Rx power yang kita buat tadi. Terus di bagian label Rx powernya kita panggil juga Rx powernya, tapi dengan kondisi bertipekan kontainer, di mana kontainer itu menampung parameter nilai dari chart pon power disertai overview dotnya. Ya, jadi seperti itu ya, disertai overview dotnya. Ini perlu nih. Jadi kalau kita lihat yang lain, SSID 2 hanya menampilkan nilai parameternya saja. Jadi yang muncul seperti SSID 2 hanya nilai dari parameternya itu sendiri, tanpa ada konten konten lain-lain ya. Sedangkan di bagian Rx power itu konten parameter pon power dan overview dot. Yang overview dot itu yang bulat-bulat berwarna ini. Jadi seperti itu, teman-teman. Oke. Oke, saya edit saja di udah, sorry. Saya masuk ke Notepad. Saya open. Nah, ini sudah saya siapkan untuk teman-teman ya. Jadi untuk di bagian pon power, di bagian charts, yang perlu kalian masukkan cukup ini saja. Nah, ya. Jadi untuk di bagian virtual parameter buat baru dengan nama get Rx power, ya seperti ini. Ini saya hapus dulu. Masukkan mulai dari sini sampai sini. Sorry, ini saya hapus. Ya, sampai sini ya teman-teman. Ini jadi kodenya itu sudah saya batasi dengan catatan berbintang-bintang. Jadi kalau kalian mau copy kode ini terus ketemu kode berbintang-bintang, berarti akhirnya di situ ya. Oke. Jadi ada 3 yang harus kita edit, yaitu charts, copy kode ini, kemudian virtual parameter buat baru dengan nama get Rx power ya, dengan kode ini, kemudian edit index page-nya, tambahkan label Rx power dengan kode ini. Nah, cuman itu saja. Jadi ini akan saya sertakan di kolom deskripsi. Silakan buat teman-teman yang membutuhkan. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.